saya Titin Agustin, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Musi Banyu bersama rekan saya, Ibu Gusti Lestari. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praobservasi. Dalam hal ini yang akan menjadi objek pengamatan saya sendiri, yaitu dengan Ibu Gusti Lestari sebagai guru matematika. Oke, Bu Gusti. Bu Gusti, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Gusti? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Baik, Bu Gusti. Sebelum melakukan kegiatan observasi di kelas, ada beberapa hal nanti yang akan saya tanyakan. Nah, saya di sini posisinya hanya mendukung Bu Gusti ya, mendukung, dan saya akan menjadi supervisornya Bu Gusti nanti di kegiatan observasi. Nah, di kegiatan praobservasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, itu mengenai tujuan pembelajarannya Bu Gusti. Bagaimana tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Gusti nantinya? Baiklah, terima kasih kesempatannya Bu ya. Saya di sini guru mata pelajaran matematika kebetulan. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang pertama itu saya akan membuktikan kebenaran dari teorema Pythagoras. Kemudian saya akan peserta didik itu akan menyelesaikan permasalahan terkait teorema Pythagoras itu. Jadi menyelesaikan soal mengenai teorema Pythagoras ya Bu Gusti ya? Iya. Oke, nah untuk area pengembangannya sendiri Bu Gusti yang akan dikembangkan pada diri murid itu seperti apa? Karena di sini tujuan saya itu membuktikan ya Bu, jadi saya mengembangkan untuk kemampuan berpikir kritis. Oke, kemampuan berpikir kritis. Di mana di sini anak itu kan nanti saya kasih permasalahan tentang teorema Pythagoras. Dia akan menemukan, akan membuktikan sendiri kebenaran dari teorema itu. Oke. Itu saja. Oke, nah bagus sekali. Nah untuk yang strateginya sendiri Bu Gusti, kira-kira yang akan digunakan strategi dalam pembelajaran tersebut bagaimana? Kebetulan di sini saya menggunakan strateginya pembelajaran diferensiasi. Diferensiasinya lengkap Bu ya. Luar biasa ya. Ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses dan produk. Untuk diferensiasi konten, kebetulan untuk anak visual dan audio ini saya jadikan satu, saya kasih video pembelajaran tentang teorema Pythagoras. Kemudian untuk kinestetiknya saya kasih puzzle teorema Pythagoras. Kemudian di prosesnya yang anak audio sama visual ini saya kasih kertas origami. Mereka di situ akan membuktikan menggunakan media kertas origami tadi. Kalau yang kinestetik ya dia akan mempraktekkan puzzle-nya tadi. Nah, untuk produknya kalau anak visual itu dia menampilkan gambarnya. Kalau anak audio dia menjelaskan proses terjadinya pembuktian itu. Kemudian kalau anak kinestetik yang menjabarkan dengan memperagakan bagaimana dia menggunakan puzzle-nya. Sekali Bu Gusti, lengkap sekali nih ya, ada proses, konten dan produk ini luar biasa dalam satu pembelajaran. Nah, kira-kira kalau tadi kita ngomongin strategi yang akan diterapkan, nah untuk modelnya sendiri seperti apa Bu Gusti? Kebetulan modelnya karena pembuktiannya Bu, jadi menggunakan discovery learning. Discovery learning ya, discovery learning luar biasa karena ini untuk pembuktian ya. Iya, pembuktian. Teorema Pythagoras tadi, materi teorema Pythagoras. Nah, untuk penilaian yang akan digunakan nanti Bu Gusti? Iya, penilaiannya di sini ada 3. Yang pertama penilaian sikap. Sikap ini saya lakukan observasi selama anak melakukan diskusi. Kemudian penilaian pengetahuan itu ada tes tertulis. Nanti setelah mereka melakukan diskusi di akhir saya kasih satu soal gitu ya. Kemudian ada keterampilan pada saat mereka mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi sudah lengkap nih Bu Gusti ya. Ketiganya sudah ada penilaian mulai dari sikap, terus pengetahuan dan keterampilannya seperti itu, luar biasa sekali. Dan itu sudah lengkap semua nih saya lihat tadi di perencanaannya di RPP-nya juga ya. Nah untuk sasaran kelasnya sendiri Bu Gusti, kira-kira yang akan diberikan pelajaran materi teorema itu? Materi ini saya gunakan di kelas 8, kebetulan saya ambil di kelas 82 Bu. Oke, kelas 82 memang bertepatan di kelas 82 ya. Kelas 82. Nah untuk jam belajarnya sendiri di jam berapa Bu Gusti? Kebetulan siang ini Bu ya. Saya sudah belajar matematika di siang hari ya. Saya istirahat di jam ke-5 sampai jam ke-7. Oke, ini banyak tantangannya nih Bu Gusti karena di siang hari ya. Nah, pelaksanaannya pada hari apa nih Bu Gusti? Saya di hari Senin Bu. Hari Senin besok ya? Iya. Oke, ya bagus sekali ini Bu Gusti. Jadi luar biasa kalau saya lihat nih mulai dari RPP sudah itu semuanya sudah dijabarkan dengan baik dan sudah
lengkap sekali, tinggal nanti eksekusinya seperti apa. Ya, karena memang ini matematika. Biasanya kalau matematika itu sebagaimana direncanakan, ya begitu ya, makanya nanti seperti apa akan berbeda sekali memang. Karena memang hanya sebatas perencanaan terlebih dahulu. Nah, nanti Bu Gusti, saya akan lanjutkan proses observasi di kelasnya pada hari Senin itu. Ya, jadi Ibu Gusti jangan ragu karena ada saya di sana, jangan juga nanti terlalu kaku ya, karena memang ya anggap saja saya tidak ada di sana seperti itu ya, karena memang saya support Bu Gusti, dukung Bu Gusti untuk hal tersebut seperti itu. Nah, semoga nanti karena memang bertepatan di jam siang, semoga kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik ini, yang sudah direncanakan luar biasa ini dapat berjalan dengan baik sekali Bu Gusti ya. Kalau memang ini ya luar biasa dan itu akan berhasil sekali. Ya Bu Gusti ya, sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas Bu Gusti. Terima kasih Bu Gusti. Sama-sama. Iya. Oke, terima kasih. Itu saja tadi kegiatan praobservasi saya dengan Ibu Gusti Lestari sebagai objek pengamatan saya di kelas di hari Senin ke depan. Semoga observasi dapat berjalan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini sesuai dengan percakapan pra-observasi kemarin, maka saya Ibu Gusti Lestari akan melakukan pembelajaran dan saya selaku supervisor akan melakukan observasi di kelas beliau. Semoga kegiatan pembelajarannya berjalan dengan baik ya Bu Gusti ya. Sampai saja Bu ya. Oke, silakan Bu Gusti. Terima kasih atas waktunya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siang ini? Masih semangat? Sudah mulai ngantuk ya, sudah siang. Oke, untuk hari ini Ibu mau cek dulu, cek absennya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ana. Mana Ana? Alfa. Oke, Ana Alfa. Oke, ketua kelasnya boleh pimpin doanya dulu. Ketua kelas. Ya, bergerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi yang sudah masuk si Ana ya. Sakit ya? Ya Bu. Kalau udah musim hujan ini jangan suka jajan sembarangan. Kalau pulang langsung pulang jadi nggak kehujanan ya. Jadi harus menjaga kesehatan di musim hujan seperti ini. Oke, kita lanjut pembelajaran kita. Untuk sebelum memulai pembelajaran, silakan keluarkan alat tulisnya, ya. Alat tulisnya dari pena, pensil, bukunya silakan dikeluarkan. Dari keluarga semua. Oke, sudah. Kalau sudah, kemudian silakan dicek kanan kiri dari tempat duduknya. Masih ada sampah. Maka masih ada sampahnya. Kalau ada sampahnya diambil dulu, disimpan dulu. Nggak perlu dibuang keluar. Cukup disimpan dulu ya sampahnya. Sudah semua? Sudah. Oke, biar kegiatan siang ini lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Kita ice breakingnya tepung sama tepung matematika. Masih ingat ya? Oke, kita mulai ya. Tepung semangat.
Iya lagi ya. Tepuk matematika. Oke, kan udah mulai ngantuk gak apa-apa lah ya. Oke, kita lanjut pembelajarannya. Hari ini kita akan masuk bab yang baru, itu tentang teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras ini sebenarnya sudah sering kalian jumpai, sudah sering kalian temukan. Kalau di gambar ibu itu ada gambar apa saja ya? Yang merah. Nah, dari gambar-gambar ini sudah terkonsep yang namanya teorema Pythagoras. Nah, hari ini kalian akan mempelajari teorema Pythagoras. Yang pertama itu akan membuktikannya ya. Nah, sebelum membuktikannya, ibu mau mengingat pembelajaran sebelumnya nih, yang bab kemarin. Ya. Nah, di situ berapakah nilai dari 6 pangkat 2? Ada yang bisa? 6 pangkat 2 itu bagaimana? 6 kali 6, iya. 6 kali 6 berapa? Iya. Jadi ini bilangan berpangkat. Jadi 6 itu dikalikan sebanyak 2 kali karena pangkatnya 2. Kemudian, nah, berapa hasil dari akar 100? Yang bisa angkat tangan? Iya, jadi akar dari 100? 10 pangkat 2. Ada yang lain? 10. Iya, benar. Yang benar 10 ya. Karena akar itu merupakan pangkat 100 itu merupakan bilangan berpangkat 2 yang diubah ke bentuk akar. Jadi akar dari 100 itu perkalian dari 10 kali 10 pangkat 2. Maka akar dari 100 itu 10. Lanjut lagi. Nih, ada berapa jenis segitiga? Angkat tangan. Jenis segitiga ada berapa? 3. Ada 3. Apa aja itu? Segitiga siku-siku, segitiga non sisi. Kemudian satu lagi. Ada yang bisa menambahkan? Satu lagi segitiga. Segitiga sama lagi. Iya, betul. Segitiga sama lagi. Kasih tepuk tangan dulu ya. Jadi segitiga itu ada 3. Ada segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki. Kemudian lagi nih, apa rumus dari segitiga? Ada yang masih ingat rumus segitiga? Rumus segitiga. Rumus luas segitiga. Yuk, yang bisa angkat tangannya. Satu per 2 setengah kali alas. Iya, kali alas. Kemudian dikali apa ya? Sisi. Ada apa di dalam tengah? Alas tinggi. Iya, jadi rumusnya yang benar gimana? Setengah kali alas kali tinggi. Iya, betul sekali. Jadi rumus luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Dan satu lagi. Nah, rumus dari luas persegi. Apa? Persegi. Kalau persegi itu sisinya bagaimana sisinya? Apa? Persegi. Bagaimana rumusnya? Bagian dari persegi itu sisinya bagaimana? Samakah atau berbeda? Berbeda. Persegi ini kalau yang dimakan terus ini persegi atau persegi panjang? Persegi panjang. Nah, kalau persegi bagaimana? Sisinya sama atau tidak? Sama. Jadi untuk mencari luasnya bagaimana? Sisi kali sisi. Iya, betul. Sisi kali sisi. Nah, selanjutnya di teorema Pythagoras ini ya, kita kenapa kita harus mempelajari teorema Pythagoras ini? Nah, teorema Pythagoras ini biasanya banyak digunakan di dalam bidang
bidang arsitektur. Misalkan, ya, dia menghitung kemiringan dari sebuah waduk. Kemudian lagi, kalau di bangunan untuk membuat suatu fondasi rumah, dia menghitung sisi dari bangunan itu dengan menggunakan konsep teorema Pythagoras. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membangun suatu gedung yang sangat kokoh. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, melalui penyelidikan, peserta didik mampu membuktikan kebenaran teorema Pythagoras. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok dan penyelidikan, peserta didik mampu menyelesaikan masalah terkait teorema Pythagoras dengan tepat. Jadi nanti di sini Ibu kasih suatu permasalahan. Yang pertama, kalian akan membuktikan kebenaran teorema Pythagoras itu. Kemudian yang kedua, kalian harus menyelesaikan permasalahan ini dengan konsep yang teorema Pythagoras kalian buktikan tadi. Ya, itu tujuan kita hari ini. Nah, ini salah satu manfaatnya di sini untuk mengukur kemiringan suatu tanggul. Ini tanggulnya, ini kemiringannya ya. Ini menggunakan konsep teorema Pythagoras. Kemudian untuk sudut-sudut pada bangunan, dia menyatakan benar atau tidak bangunan ini sisi sampingnya itu merupakan segitiga siku. Dia menggunakan konsep teorema Pythagoras. Kemudian lanjut. Nah ini ada seorang tentara yang sedang dalam misi penyelamatan wisatawan yang terjebak di atas sebuah menara pengawasan yang berada di lepas pantai. Lucu nggak tentara ini? Lucu. Apalagi besar badannya kecil. Oke, ini tentaranya. Dia mau menyelamatkan wisatawan ini yang terjebak di menara. Nah, bagaimana dia menyelamatkannya? Nah, kita lihat di sini. Bisa nggak pakai tangga? Bisa. Bisa. Nah, coba. Nih. Jika dari tepi pantai, ini dari tepi pantai ya, ini pas lepas pantai. Jika dari tepi pantai ini si tentara tadi dia menembakkan sebuah tali sampai ke menara yang tertinggi. Nah, ya dari sini ditembakkannya tali sampai ke menara yang tertinggi. Nah, kemudian di situ, nah kira-kira seperti itu konsepnya. Jadi menaranya dari sini dia menaiki tali sampai ke menara bagian atas sini. Pertanyaannya, apakah kita dapat menghitung panjang tali yang dibutuhkan untuk sampai ke puncak menara dengan mengetahui tinggi menara, mengetahui tingginya, serta mengetahui jarak dari titik tembak tali ke bawah menara? Kira-kira bisa tidak kita menghitungnya? Bisa. Menggunakan apa kita menghitungnya? Iya, inilah yang akan kita bahas. Kita menggunakan konsep dari teorema Pythagoras. Oke, lanjut ke permasalahannya. Nih permasalahannya. Ada ingin mengambil buku yang diinginkannya di perpustakaan karena anaknya tinggi, yaitu ada meminta tolong kepada petugas perpustakaan untuk meminjamkan sebuah tangga. Petugas perpustakaan menawarkan beberapa tangga. Ada kebingungan, tangga mana yang harus dia pilih, tangga mana yang dipilihnya. Nah, ini permasalahannya ya. Sebelum masuk ke permasalahan ini, karena kalian sudah duduknya berkelompok, Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Ibu bagikan LKPD-nya sesuai
1,6 meter. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Oke. Di langkah pertama ya, sekarang silakan tulis dulu nama kelompoknya masing-masing di lembar LKPD. Silakan ditulis nama kelompoknya masing-masing di lembar LKPD. Sudah tulis? Oke, kita lanjut di petunjuk yang pertama. Di situ silakan kalian baca secara bersama-sama dengan teman satu kelompoknya. Silakan dibaca dulu permasalahan itu, dipahami dulu permasalahannya yang ada, apa yang menjadi permasalahan di situ. Silakan baca, kemudian tuliskan. Setelah dibaca, tuliskan informasi penting pada permasalahan yang ada di situ. Kemudian coba kamu gambarkan permasalahan tersebut dengan konsep teorema Pythagoras. Oke, sekarang baca dulu semuanya. Kelompok dibaca. Setelah dibaca, dicari informasinya. Informasi apa yang ada di situ? Ada mau apa di situ? Apa yang harus dilakukan Adam? Tulis informasinya di situ. Ada mau apa masalah itu? Terus bagaimana menyelesaikan masalah Adam itu? Terus juga di situ. Ya, terus ada mau apa adanya? Sudah dimulai informasinya? Silakan ditulis konsepnya. Dia menggunakan konsep apa di situ? Sudah? Oke. Yang lainnya sudah? Gambar 2 ini dipakai caranya. Ya, gambarkan konsepnya dari permasalahannya ada di nomor 2. Gambarkan saja konsepnya. Nanti baru ada. Nah, udah ya, kita lanjut langkah yang ketiga. Nah, di sini karena kita mau membuktikan konsep teorema Pythagorasnya, berarti kita harus mengumpulkan data-datanya bagaimana
benar atau tidak teorema Pythagoras itu. Nah, di sini kalian KPD-nya tuh berbeda-beda sama Ibu. Anak yang gaya belajar yang estetik di sini, silakan kalian gunakan puzzle teoremanya. Silakan digunakan sehingga bisa menemukan konsep teorema Pythagorasnya. Kemudian untuk audio dan visual, boleh menonton videonya ya. Silakan menonton videonya bagaimana kalian bisa membuktikan bahwa benar teorema Pythagoras itu. Iya, tapi kan sampai besar kan masih sepeda tadi. Sama nih.
Berarti dia tidak
Pokok miskin kan ya,
menyelesaikan ini sisi apa? Kalau ini sisi, ini sisi. Nah, rumusnya bagaimana? Apakah ini? Dia bukan ini. Selesaikan di sini.
Ada kita tulisan. Sudah ya? Sama-sama.
Ini bukuan. Jadi tangganya perlu yang berapa meter? 2 meter. 2 meter. Ya iya, namanya sih. Sudah semua? Sudah.
Oke, kalau sudah semua, sekarang kita
Oke, silakan kasih salam dulu, perkenalkan dari Bapak namanya siapa dan siapa. Kemudian proses ininya tadi dijelasin juga ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggota 4 orang, yaitu ada Habib, Wandi, dan Anggi. Kami akan menjelaskan tentang teorema Pythagoras. Dari semua sisi ini kami pindahkan ke sisi A dan B. Di sisi A kami hitung semua ada 9 dan sisi B berjumlah 16. Dan ketika sisi A dan B kami taruh di sisi D. Coba boleh ditunjukkan memindahkannya dari A ke C. Silakan. Yang lain ingat ya, dia memindahkan satuan luas di yang A ke satuan luas yang B. Coba. Jadi seperti ini. Jadi jika semua ini dijumlahkan menjadi 25 bagian. Ya, jadi rumusnya apa? Rumusnya Diagramanya apa yang saya dapat diagramanya jadi A kuadrat ditambahkan B kuadrat sama dengan C kuadrat. jadi teoremanya benar atau tidak? Ya, dulu tanya pokok si Pandi. Jadi teoremanya benar atau tidak? Setelah kalian memberikan betul. Bagaimana bikin teoremanya tadi? Kuadrat dari apa? Dari sisi A dan sisi B Diapakan kuadrat dari sisi A dan sisi B-nya? dikali. Kali. Iya. Bisa pindah ke situ tadi? Diapakan si 9 sama 16-nya? Ditambah. Nah, jadi rumus teorema Pythagorasnya apa lagi dapatnya? Rumusnya A kuadrat ditambah sama dengan C kuadrat. Iya, oke benar. Jadi kemudiannya bahwa tentang kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Untuk permasalahannya di sebelah itu loh, Pandi. Bagaimana kalian menyelesaikannya? Boleh? Bagaimana? Silakan dijelaskan sama temennya. Lagi maju nih, biar Pandi yang menjelaskan nih. Nah, Pandi jelasin. Biar aja. Ayo, boleh dijelaskan. Apa yang udah jatuh dia dulu? Jelasin dulu teman-temannya. Nanti taruh aja sini. Pembuktiannya sudah ada sini. Silakan jelaskan dulu. Mana silakan jelaskan. Tadi bagaimana apanya dari adat itu dan bukunya apanya dari permasalahan itu? Silakan. Permasalahannya adalah ini Apa? 1,6 sama 1. Adanya mau ngapain di situ? Iya, terus bagaimana menyelesaikannya, Pandi? Mana hasilnya kalian di apa tadi ya? Mana hasilnya? Boleh dijelaskan di situ?
Oke, dijelaskan boleh sambil penjelasannya. Ayo yang lainnya dulu. Ditambah B kuadrat. B kuadrat sama dengan 1,2 kuadrat ditambah 1,6 kuadrat. B kuadrat sama dengan 1,44 ditambah 2,56. Jadi hasilnya bentuk 4,0. Jadi berapa tangganya yang diperlukan? Yang diperlukan 2 meter. 2 meter. Jadi dia memerlukan tangga yang panjangnya 2 meter. Oke. Silakan lanjutin. Apa lagi? Itu sudah penjelasannya? Sudah. Silakan ditutup penjelasannya. Penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya lagu siapa yang maju? Akbar ya? Oke, Akbar, Dani, Sonsi, sama siapa satunya? Mama. Oke, Mama. Sebelah sini, sebelah sini. Oke, siapa yang mau menjelaskan? Apa? Oke, kasih salam dulu. Ayo. Ayo udah, ayo. Kasih salam dulu. Kenalin siapa anggotanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami dari kelompok 3 ini menentukan pembuktian teorema Pythagoras. Di sini ada Dani, Akbar, Tony, dan Noval. Ya. Terus? Dua persegi satu adalah 9 persegi satuan. Yang mana? Perseginya yang mana? Oh, yang itu. Ya. Persegi 2 ada 16 persegi. Persegi 3 ada 25 persegi. Ya. Di sini ada 9 tambah 16 sama dengan 25 sama dengan 25, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Terbukti bahwa jumlah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, stop dulu. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat itu apanya tadi? Yang ini Sisi alas. sisi alas dan sisi Ya, sisi tegak. alas dan sisi tegak semuanya itu merupakan apa? Merupakan apa yang kalian buktikan di situ? Yang kalian buktikan apa? Teorema Pythagoras. Iya, jadi A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat itu merupakan teorema Pythagoras. Oke, sekarang bagaimana menyelesaikan permasalahan si Adam? Di sisi tegak ada 16 meter, Ya. di alas ada 1,2 meter, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat itu posisi apa? Sisi alas, B kuadratnya untuk sisi tegak. sisi tegaknya itu apanya? Dari Adam ke apa? Ke rak buku atau ke tinggi rak bukunya? Iya. Oke, tinggi rak bukunya. Oke, lanjutkan. Dalam kurung 1,2 meter, 1,2 meter, sebelah sama dengan C kuadrat sama dengan 2 Sama dengan 2 C. 2 itu apanya? Jadi Itu panjang ke rambutnya. panjang rambut, panjang tangannya. Oke, udah. Jadi bentuknya bagaimana? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, selanjutnya aja dulu ya. Kelompok 2 lah, maju ya kelompok 2. Oke, silakan. Kelompok 2 perkenalkan. Oke, sudah. Ayo, nanti silakan menjelaskan. Ayo, silakan. Ayo silakan. Apa yang bunyi di situ? Kan kalian udah diselesaikan di situ sama-sama. Gak apa-apa teman-temannya, temannya sudah menjelaskan. Benar salah yang penting menjelaskan hasil diskusinya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan penelitian metode kelas. Kami dari kelompok 2 yang bernama Sulit Daya dan Kelompok. Terus, ayo jangan ngomong kayak gitu. Di sini nah, sebelahnya ke sini, jangan berapa ke situ. Ayo naik semuanya naik di situ. Naik. Ayo, jangan diskusi di situ, kan diskusinya sudah di meja. Tinggal dijelaskan saja kalian dapatnya apa. Terus, gambar-gambarnya ngapain? Adanya ngapain badannya? Bagaimana jadi apa? Jadi apa? Apa yang C2-nya itu apa? Hasil apa juga? Hasil
Letaknya terlalu tinggi. Kemudian iya, kita tahu pada dosa-dosa perpustakaan. Kemudian apa? Bantuan untuk mengambil sampah. Oke, dan itu penjelasannya. Tangganya penting berapa meter? 2 meter. Oke, sudah, silakan ditutup. Ya, sampai apa? Oke, dari ketiga kelompok yang maju tadi, ada yang pakai puzzle, ada yang pakai gambar dari persegi dan segitiga yang identik, kemudian ada lagi yang menggunakan luas dari perseginya masing-masing, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Jadi kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan? Kira-kira benar atau tidak konsep teorema Pythagoras ini? Benar. Nah, kalau benar apa hubungan dari teorema Pythagorasnya? A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Bunyinya bagaimana bunyi teorema? Ya, apa bunyinya? Jika alas ditambah dengan tegak, maka hasilnya sama dengan C. Iya, ada yang lain lagi menambahkan? Untuk bunyi dari teorema Pythagoras, ada lagi yang menambahkan? Pandi menambahkan bunyi dari teorema Pythagoras? Ada yang menambahkan sedikit dari kebenaran teorema Pythagoras? Ada? Oke, sebenarnya benar yang dikatakan Tica itu sudah benar, cuma ada kurangnya sedikit. Jadi teorema Pythagoras itu berbunyi bahwa jumlah kuadrat dari sisi miring itu sama dengan jumlah dari kuadrat sisi alas. Nah, untuk permasalahannya si Adam, maka seperti ini, bahwa Adam itu mau ambil bukunya dengan pinggirannya 1,6 meter. Kemudian jarak dari Adam ke rak buku itu 1,2 meter. Nah, Adam itu tidak bisa menggapai buku yang bagian atas. Dia minta tolong sama petugas untuk mengambilkan. Ternyata petugas itu mengasih solusi, boleh menggunakan tangga. Dikasihlah tangga, tetapi ada pilihan tangga 3, 2, dan 5. Kira-kira ada perlu yang mana? Ternyata dari konsep ini kita ubah ke konsep yang seperti ini. Ini namanya konsep teorema Pythagoras, bahwa tinggi dari rak buku itu merupakan tinggi dari segitiga siku-siku, kemudian jarak Adam ini ke rak buku merupakan bagian dari alas segitiga siku-siku, maka tangganya ini merupakan sisi miring. Kita gunakan konsep tadi teorema Pythagoras, maka didapat seperti ini. Nah, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita kuadratkan 1,2 kita kuadratkan jadi 1,44. Kemudian 1,6 kuadrat ditambah 2,56. Dapatlah hasilnya 4,00. Di sini 00-nya tidak ditulis, hanya 4 saja boleh. Kemudian pangkat 2 ini keluar dari bentuk pangkat, dia berubah jadi akar. Akar dari 4 itu 2. Maka hasilnya tangga yang diperlukan Adam itu berukuran 2 meter. Jadi dari hasil tadi adakah yang berbeda? Punya kalian di sini? Ada. Tidak? Sama semuanya dapat 2 meter? Sama. Oke, jadi kesimpulannya tadi bahwa konsep teorema Pythagoras itu merupakan kuadrat panjang hipotenusa pada suatu segitiga. Hipotenusa itu sisi miring adalah sama dengan jumlah kuadrat pada sisi lainnya. Sekarang silakan ditulis kesimpulannya di lembar LKPD-nya. Kalau sudah, LKPD-nya boleh
kumpulkan ke ibu. Oke, yang sudah ditulis langsung kumpul saja di sini. Ya, yang sudah ditulis boleh langsung kumpul saja, kumpul ya. Kelompok 1, kelompok 2 kumpul ya. Ya, oke, kelompok 4, ya kelompok 2 kumpul, kelompok 3 ya kumpul. Oke, sudah. Kelompok 2, kelompok 3 belum ya? Siap, kumpul. Oke, sebagai bahan refleksi kalian, jadi ibu kasih satu soal masih tentang teorema Pythagoras. Silakan dikerjakan, kalau sudah langsung dikumpulkan, ya. Jangan tulis tuh. Bu, ya jangan lupa kasih nama ya, nama sama kelasnya. Silakan dikerjakan. Nanti yang sudah boleh kumpul ke depan. Dikerjain, Bu. Iya, dikerjakan. Oke, siapa lagi? Yang belum silakan dikerjakan dulu ya. Ya, yang belum silakan dikerjakan dulu. Yang belum silakan dikerjakan. Tidak. Cepat ya. Artinya udah paham semua tentang konsep teorema Pythagoras ya. Oke. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa? Pythagoras. Teorema Pythagoras. Kira-kira bagaimana ya perasaan kalian selama mengikuti pelajaran ini? Angkat tangannya. Oke, pagi dulu. Bagaimana perasaan nanti? Senang? Kenapa senangnya? Seru? Bagaimana serunya? Coba dijelaskan. Coba dijelaskan sedikit saja, jelaskan. Serunya bagaimana? Bisa main? Bukan? Iya, bisa mengetahui kebenaran teorema Pythagoras. Yang lainnya, bagaimana perasaannya? Iya, apa? Pusing. Di mana yang pusingnya? Waktu ngerjain yang soal teorema Pythagoras. Oh, memahami permasalahannya. Yang lain lagi, bagaimana perasaannya? Ada? Ica tidak menjadi Ica. Tadi angkat tangan Ica. Bagaimana Ica? Senang. Mengapa senang itu mengapa? Karena dapat mengetahui kebenaran dari Pythagoras dan dapat menjadi pengalaman. Oke, jadi hari ini senang bisa belajar teorema Pythagoras, bisa kerja sama teman. Oke, untuk pertemuan selanjutnya silakan dibuka lagi bukunya, boleh buka internet, bisa cari di Google tentang materi selanjutnya, yaitu membuktikan triple Pythagoras. Karena hari ini sudah belajar teorema Pythagoras, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang triple Pythagoras.
kegiatan. Oke, Bu Gusti, sesuai dengan yang kita bicarakan sebelumnya, kita sudah melaksanakan observasi pada waktu itu, setelah itu dilanjutkan dengan proses observasi. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan observasi. Dalam hal ini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Gusti ya, Bu Gusti, sebagai refleksi mengenai kegiatan pembelajaran kita, pembelajaran fungsi yang kita lakukan sebelumnya, Bu Gusti ya. Baik, Bu Gusti, kita langsung saja ke pertanyaan Bu Gusti ya. Gimana perasaan Ibu nih setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Saya alhamdulillah cukup senang ya Bu ya, karena pembelajaran sudah berjalan baik untuk kalian. Namun ada kekurangannya ya, ada di bagian presentasi karena anak itu ada sedikit malu-malu untuk menyampaikan pendapatnya hasil dari diskusi ini. Oke, ini masih ada kekurangan gitu ya. Selanjutnya Bu Gusti, gimana nih perasaan Ibu ketika kegiatan pembelajarannya berlangsung ya? Karena di sini kan ada supervisor yang ikut pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan, walaupun hanya sekedar melihat saja seperti itu. Kalau untuk saya pribadi ya tidak terlalu terganggu ya, karena adanya supervisor. Tapi untuk anaknya sendiri di sini agak canggung karena tahu sendiri kan bikin BK ya gitu. Jadi anak merasa, oh kenapa saya tidak pinting di kelas itu? Karena yang mereka tahu itu guru BK tuh bawahnya manggil pakai apa gitu. Jadi di awal pembelajaran tuh ya tegang mereka gitu. Oke. Nah, Ibu Gusti, bisa Ibu ceritakan kembali nih terkait proses pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas ini? Pembelajaran sudah saya lakukan di kegiatan pendahuluan itu. Saya dikasih persepsi anak itu untuk memacu motivasi belajar mereka. Kemudian di kegiatan inti itu saya di sini kan menggunakan modelnya discovery dengan pendekatannya di sini apa ya Bu, berdiferensiasi. Jadi anak itu dibedakan sesuai dengan gaya belajarnya, kemudian kemampuannya. Di situ jadi anak yang audio, jadi saya kasih video, jadi anak itu nanti akan membuktikan bahwa kebenaran teorema Pythagorasnya itu benar dengan sendirinya. Kemudian dengan anak kinestetik saya menggunakan alat peraga. Alat peraganya jadi mereka akan mempraktekkan bagaimana terbentuknya teorema Pythagoras ini. Kemudian untuk anak visual saya kasih kertas origami, mereka memotong, menggunting, di situ kan membuktikan bahwa teorema Pythagoras itu benar. Sekali Bu ya, berarti secara langsung memang semangat itu sudah direncanakan untuk menggunakan strategi berdiferensiasi ya Bu Gusti ya. Baik sudah tergambar di sana Gusti. Namun memang betul pasti ada kekurangannya ya Bu Gusti ya. Nah, kemudian untuk model pembelajarannya sendiri nih, menurut Ibu Gusti apakah sudah dijalankan dengan cukup baik? Kalau saya sih baik ya, tetapi pada saat diskusi itu banyak sekali anak itu kan karena di sini di bagian yang menempel itu ya visual ya anak visual itu. Nah di sini dia lebih cenderung bermain gitu. Jadi ini alat-alat yang digunakan itu juga bermain. Kemudian pada saat berdiskusi karena ada anakku yang merasa oh saya lebih, jadi dia lebih sendiri mengerjakan, tidak berbagi dengan teman yang lain. Itu salah satu tantangan selanjutnya gitu ya. Bagaimana mengatasinya? Tadi sudah strategi pembelajaran itu sudah berjalan cukup baik dan modelnya juga tadi discovery learning juga sudah berjalan dengan sesuai dengan sintaksnya gitu kalau saya lihat kemarin. Nah, terkait pelaksanaan pembelajaran sendiri di Gusti, adakah hambatan selain yang proses diskusi tadi menurut Gusti? Apa ya alat karena itu fokus kita itu kadang nyambung, kadang enggak gitu. Di situ saya hambatan saya. Oh, jadi lebih kepada kesiapan yang ada ya. Dan juga alat peraga itu kan saya harus menyiapkan sendiri dari rumah. Di sekolah nggak ada media alat peraganya untuk benar-benar teorema Pythagoras itu nggak ada. Oke. Nah, dari hambatan-hambatan yang disampaikan tadi kan, adakah apa ya solusi yang menurut tepat nih yang harus dilakukan oleh teman-teman? Pasti saya apa ya
menyiapkan diri awal-awal itu tadi, kemudian ya kalau dari fokusnya biasa ada yang ada di sekolah itu paling nggak saya siapkan lebih dulu sebelum kegiatan ya. Sebenarnya disiapkan dari awal mungkin kayak sosial media mungkin dari beberapa hari sebelum, apa yang sendiri yang mengerjakan atau mungkin menurut tadi kayak fokus ya. Memang kadang kalau kita apalagi mau cepat di dulu ya, fokus sering nggak bisa digunakan gitu. Jadi memang mungkin mesti di jam ketiga mungkin disiapin jam pertama gitu kan, yang itu ya. Nah, jadi ini kapan kira-kira berisi perbaikan tersebut pada saatnya saya di pertemuan berikutnya dengan model seperti itu. Jadi secara keseluruhan mesti pembelajaran sudah dilakukan sudah memuaskan kan belum? Ada yang kurang ya. Oke, Bu Gusti itu menarik sekali. Bu Gusti tadi ada 8 poin pertanyaan sudah terjawab dengan baik juga, sudah menggambarkan apa yang saya tahu dari Bu Gusti proses prakteknya. Ya memang benar Bu Gusti dari kegiatan pembelajaran kemarin semuanya sudah tergambar dengan baik, dari strategi pembelajarannya yang diferensiasi, setelah itu ada dengan model pembelajaran sampainya juga sintaksnya jelas, itu sesuai dengan apa yang kita bahas di observasi runut gitu ya, runut model sintaksnya step by step itu sudah jelas sih. Juga pada saat pembelajarannya memang tantangannya kalau saya lihat Bu Gusti itu karena anak ini baru pertama Bu Gusti ya berdiferensiasi, jadi mungkin agak apa nih kok ini kayak main gitu, padahal sama tapi lebih menyenangkan gitu ya. Makanya kemarin paksanya siang gitu. Betul, jadi suasananya ya benar. Saya lihat juga anak-anak itu apa ya, dengan kehadiran saya di rumah kayak ada yang curhat juga kalau saya di rumah videonya seperti itu gitu. Jadi memang artinya karena ada kehadiran saya, setelah itu sebetulnya aman kan di menit-menit pertama saja saya lihat, dan semuanya sudah berjalan cukup baik. Semoga perbaikan atau solusi yang disampaikan tadi dapat ibu kerjakan secepat mungkin, dan pelajaran jauh lebih baik daripada pelajaran kemarin terus ya. Jadi kalaupun ada sesuatu yang memang harus kita bahas dan kita apa ya untuk perbaikan pembelajaran kita bersama, kita bisa berdiskusi saja. Baik, itu saja Bu Gusti, ada yang disampaikan Bu Gusti? Oke, baik itu saja Bu Gusti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.